Selamat datang kembali di channel Simple Fisika. Kali ini kita akan membahas tentang dinamika partikel. Jadi, di dinamika partikel ini nanti yang akan kita banyak bahas atau titik berat kan ada pada penerapan hukum Newton, kira-kira seperti itu. Tetapi sebelum ke sana kita harus mengetahui dulu apa itu gaya, apa jenis-jenis gaya seperti itu ya, karena di hukum Newton ini semua yang akan kita bahas hukum Newton tentang gerak ya. Hukum Newton tentang gerak ini bercerita tentang gaya. Jadi kita harus tahu dulu tentang gaya, artinya apa. Gaya itu adalah bisa tarikan atau dorongan. Itu adalah gaya. Seberapa kuat ditarik, seberapa kuat didorong, itu namanya gaya. Terus gaya ini merupakan besaran vektor. Vektor itu kemarin kita udah ceritakan ada nilai dan arahnya. Harus dipertimbangkan juga arahnya. Contoh kalau ada dua gaya ke kanan dan ke kiri, ke kanan 10, ke kiri 8, maka tentu nanti resultannya, hasilnya adalah 2 Newton ke kanan. Begitu dia. Jadi sekarang kita akan lanjutkan ke hukum Newtonnya. Oh, belum. Ini kita masuk ke jenis-jenis gayanya dulu ya. Jenis-jenis gaya. Jadi untuk jenis-jenis gaya ini sesimpel mulai dari yang namanya gaya berat. Gaya berat, W, simbolnya W kan gitu ya. Terus arah gaya berat ini arahnya kemana? Selalu menuju pusat bumi. Jangan kita sebut ke bawah ya, kurang pas. Selalu menuju pusat bumi. Lalu nilainya itu bagaimana? Karena tadi punya nilai dan arah. Arahnya seperti ini. Untuk nilainya kita bisa hitung dengan menggunakan rumus M kali G. Massa kali percepatan gravitasi. Semisal kita punya ini bidang datar, lalu ini bendanya, massanya M, maka W-nya ke sini. W M kali G. Beda ceritanya ketika bidangnya miring seperti ini. Nah, bukan ke sini. Tetap menuju pusat buminya, kan begitu ya. Misal begini. Maka nanti W-nya ke sini. W-nya seperti ini, gitu. Itu untuk gaya berat. Kedua, kita akan berbicara tentang yang namanya gaya normal. N besar. Jadi arahnya tadi kan ada nilai dan arah. Arahnya ini adalah arah tegak lurus menjauhi bidang. Oh, berarti tergantung bidangnya seperti apa. Karena ada kata-kata di sini menjauhi bidang. Contoh, sebelum ke situ. Untuk menghitung nilainya seperti apa, nanti kita aplikasikan rumus ini. Jumlah gaya yang tegak lurus terhadap bidang, hasilnya harus 0. Jadi sebelumnya, ini kan agak panjang, jadi nanti kita buat ini mungkin sampai part 3 ini. Ini part 1 dulu lah ya. Jadi untuk menjumlahkannya itu yang tegak lurus bidang hasilnya 0. Ingat, untuk menjumlahkan sesuatu itu kemungkinan besar ada yang positif, ada yang negatif. So that's why kita buat di sini. Gaya yang seperti apa yang positif? F yang tegak lurus menjauhi bidang itu kita anggap sebagai gaya yang positif, bernilai positif. Terus berarti sebaliknya dong.
gaya yang tegak lurus menuju bidang, ini kita anggap gaya yang bernilai negatif. Oke, kita buat contoh simpelnya. Kalau ini gaya bidang, lalu ada benda di sini. Ini W, ini N. Nah, kalau hanya ini gaya yang bekerja sepanjang vertikal, sudah pasti N sama dengan W. Ini contoh kasus yang sangat sering. Maka kamu harus ingat ini. Lihat, kalau benda diletakkan di suatu bidang tanpa ada gaya dari luar, maka sebenarnya di situ ada dua gaya. Gaya berat akibat percepatan gravitasi dan masanya, dan gaya normal akibat desakan si bidang ini menahan dia ke atas. Nah, itu namanya gaya normal. Oke, untuk contoh simpelnya seperti ini udah clear. Sekarang saya mau buatkan contoh untuk gaya normal yang lebih kompleks sedikit lah ya. Misalkan ini bidang miring, lalu bendanya kita letakkan di sini, miring seperti ini. Ada sudut kemiringan tentunya antara bidang miringnya dengan garis horizontal, namanya theta lah sebutkan. Maka W-nya tadi ke bawah sini. Ini namanya W, ke pusat bumi. Terus gaya yang seperti ini sebenarnya harus diproyeksikan terhadap bidang ini, yang mana ini sedang menarik ke sini sambil menarik ke sini. Jadi kalau ini theta, di sini juga pasti theta. Maka nanti yang kena dengan sudut itu pakai cos ya, maka ini adalah W cos theta. Tentu saja yang ini jadi W sin theta. Begitu. Oke, itu satu contoh yang sering. Berikutnya, katakanlah seperti ini. Tetap dia bidang datar, lalu diletakkan sebuah benda di sini. Didoronglah dia seperti ini ya. Nah, didorong. Maka gaya yang bekerja di sini ada yang ke bawah, W namanya. Terus ke pusat bumi tadi kita sebutnya ya. Terus kalau ada di sini theta, maka gaya ini sedang mendorong ke bawah sambil ke kanan. Ingat yang kena ke sudut pakai cos. Maka yang ini adalah, kalau ini F, maka ini adalah F cos theta. Maka yang ini tentu saja F sin theta. Begitu. Kalau tarikan gayanya gimana Kak? Apakah sama? Tentu saja berbeda. Misalnya ini bendanya, agak kecil lah saya buatnya ya. Ini bendanya. Terus dia ada tarikan seperti ini, namanya F. Kadang sudutnya diganti, bukan lagi terhadap garis mendatar di sini. Contoh saya ganti jadi di sini theta. Nah, berarti selain gaya berat, tentu saja ada gaya normal nanti. Di sini juga tentu ada gaya normal nanti. Tentu di sini juga ada gaya normal nanti, gitu ya. Maka sebagaimana tadi udah disampaikan di sini, untuk menghitung nilai gaya normal itu aplikasikan jumlah gaya tegak lurus bidang harus 0. Yang mana gaya yang menjauhi bidang bernilai positif, gaya yang menuju bidang bernilai negatif. Sekarang kita kembali ke konteks yang ini dulu ya. Ini tadi gaya normalnya. Gaya seperti ini sedang menarik ke atas dan sedang menarik ke kanan. Yang sudutnya di sini, maka yang kena ke sudut adalah yang ini. Maka ini pakai cos. Jadinya F cos theta. Yang ini berarti F sin theta. Sudah. Bagaimana cara menghitung gaya normal untuk yang ini? Saya contohkan yang ini aja dulu ya. Sisanya nanti tugas kalian yang inilah. Cobakan. Apakah bisa begitu ya? Kita lihat yang tegak lurus aja. Hanya ada 3 gaya. 3 gaya F cos theta, N, dan W. Maka untuk yang positif tadi siapa aja? Yang menjauhi bidang berarti N
tambah F cos theta kurang W sama dengan 0. Sudah. Kalau begitu, gaya normalnya jadinya apa? Normalnya nanti jadi, di sini saya buatkan ya. Normalnya sama dengan pindah F cos-nya ya ke seberang. Jadi, W-nya juga pindah. W kurang F cos theta. Sudah. Itu untuk yang ini. Itu gaya normalnya. Sisanya, yang duanya ini dan ini, boleh nanti kalian coba. Dapat nggak kira-kira gaya normalnya? Nah, ini tadi gaya normalnya, ini juga tadi gaya normalnya. Silahkan nanti dicoba berapa gaya normalnya atau apa rumus gaya normalnya. Jadi ternyata gaya normal ini nggak saklek nilainya seperti gaya berat. Tergantung kondisi sistemnya seperti apa. Begitu. Nah, itu dulu untuk kali ini. Nanti kita lanjutkan untuk part 2-nya. Lebih enak lagi pengaplikasian gaya normal pada gaya gesek, karena kita akan berbicara tentang gaya gesek pada part 2. Nah, itu dulu. Thank you semuanya sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya banyak orang yang terbantu dengan video ini. See you in the next video.